waktu gue naik panggung mereka kayak ini orang si anjing siapa sih, ada gitu. Iya, Pasti banyak yang kayak gitu. Iya. Oh men. Tapi figure stand up tuh menghargai jokes yang gue tahu, menghargai orang mencoba. Iya. Kalau nggak lucu nggak ketawa mereka. Gue main persona apa lagi? Ya Allah. Harus kombut sih gua. Aduh. Ada salah satu yang memang suka support, gue juga support banyak streamer lah, ngechat, yuk gue siap ramein, gue udah beli 12 tiket, anak-anak bakal gue kirim. Kalau punya buzzer lebih mudah itu emang. Kan gue pertama kali stand up tuh acara kantor ya, acara KW kan. Ada buzzer anak kantor. Buzzernya anak kantor. Jadi gue lebih tenang pas naik. Ada yang bantu, ada pasti dimakan nih. Ada sering ketawa lah gitu. Ada pasti udah. dimakan. Ya, walaupun tipis tuh, atas mereka kan ketawa lah gitu. Ada main di sejuta diksi, ini gara-gara lu sejuta diksi tuh orang tuh jadi ekspektasinya tuh ke gue tuh seperti apa sih? Harus tinggi guys. Caption gila. Gila anjing. Puisi gue bagus ya, kuat lu. Dia Karena landasannya observasi. Gila. Ini dia nih jokes landasan observasi nih. Anjing. Bagus tuh puisi gue lu nyata lu. Buset ya. Nempel lu di kepala orang lu, si bungsus juta diksi. si bungsus itu diksi. Pasti lucu banget gue yakin guys. Ini orang juga nih tukang hype man yang Ada alasannya kenapa ada di situ line up ya. Kalau orang nggak ngeliatnya lucu banget ya pasti itu kan. bangsat, awal lu yang ditawarin sebenarnya nggak ada apaan. Fitnah dari mana itu? Fitnah dari mana? Orang lu yang lempar ke gua. Nah, lu- ada, jangan suka fitnah lu ya. Lu yang nih guys, yang buat yang belum tahu ya. Awalnya yang disuruh tuh Mike sama Jod. Si bangsat ini seperti biasa kayak gua nge-MC ke Tegal. Dia ngelempar ke gua. Gue membiarkan lu berkembang coy. Di bidang yang lu suka. Kita ada kombut, gua ada kombut siapa ya? Gak lucu, balikin di PV gua yuk. Set ganti rugi lu gua begitu. Kagak. Jangan lah guys. Sebenernya juga ngecatnya gitu. Gue bilang ajak juga aja gue bilang. Kalau lu aja gimana? Udah ajak juga ya, gue sih agak gak berani. Mundur. Langsung mundur. Lu selama 2 tahun ini ya, semenjak gua kenal Arab dan lu melempar-lempar gua menghadapi banyak ketidaknyamanan di hidup gua. Yang membuat gua berkembang ya. Ya bagus dong. Pressure after pressure. MC surprisingly tidak semenakutkan itu kan? Betul. Nah, ini nggak semenakutkan itu coy, tenang aja. Main film. Senang, nggak Main film semenakutkan gua itu. muntah-muntah sih. Stres banget gua. Tapi pas sudah sudah ngelewatin dewan, ternyata dia semenakutkan itu kan? Gila stres ya. Oh gila, film sih gila. Film gila. Film gila. Terus stand up juga nih, gue ngerasain gue tidur, gue ngebayangin kan pasti lu udah visualisasi kan di panggung seperti apa, megang mic seperti apa. Lu yang penting lu udah siapin dulu materi skripnya, lu hafalin. Iya, kan masalah kita nggak nyiapin materi nih. Materi itu belum tentu kena ke penonton. Sesuatu kita anggap lucu, Ini justru nih, belum tentu lucu penonton. yang Gitu. orang rasain itu sekarang adalah hal yang baik. Bener. Lu stresnya di sekarang, jadi di panggung udah gak stres. Kalau lu nggak stres sekarang malah aneh justru. Iya. Justru aneh kalau gak stres sekarang coy. Stres tuh gue jatuh kalau mulai stres nih, gue mulai stres nih gue anjing. Gue tidur jam 6:30 tiap merem, kebayang gue ngeblank anjing. There's always first time for everything, brother. Gue net udah pakai kacamata hitam, Gue gue janji gue orang paling depan kan. lu gak usah datang. Gue datang gue pasti gue support lo. Semua stand up di Indonesia itu juga udah pernah ngalamin dimana ngelempar sesuatu tapi nggak ada yang ketawa. Itu emang sesuatu yang udah harus dihadapin bro. Betul, tapi gue bisa jamin gak ada stand up komika yang debutnya di depan 1.000 orang, acara Bang Panji. Iya. Dan masuk pay per view RCTI Plus. Debutnya kan pasti open mic dulu ya, komunitas. Kalau itu gitu. kan ketika itu udah ngomong Privilege. rezeki dan opportunity coy. Ini lu udah dianggap dan dipercayai menyandang sebuah title si bungsus sejuta diksi Berarti udah ini. dan orang meyakini tersebut
Bukan karena kita ucapin. Karena ngeliat. Karena faktanya seperti itu. Iya, ngeliat. Lu harus pede dengan diri lu. Gue cuma amplify doang gitu. Iya, lu harus pede dengan diri Lu kenapa jadi bertiga? Tadi kan kita dua. Ini coy, gue kasih tahu. Misalnya nih, ya kan, rumput ajak Yuka aja. Yuka kan namanya juga kan dimasukin tuh. Nih, ke klien yang di Lidola. Nih ada nama Yuka. Mereka nggak selalu oh ya udah ambil aja. Pasti kan mereka research dulu. Ini orang siapa? Oke enggak. Nggak mungkin sembarangan. Mungkin sembarangan coy. Main, lu kaya, lu nggak usah pikirin persona ya udah. Fokus materi udah. Fokus materi. Cuman Kan ntar latihan tatap muka orang di stage kan nanti di festival dulu. Itu juga bab tuh gua akuin ngantor. Terus sih gue akan menyiapkan kacamata hitam yang banyak ya. Ya Allah, berat lu. Berapa sih Stora? 5.000? 7.000? Segituan kali ya? 5.000-an ya? 5.000 Oke lah. Getar dikit mah. Setengah jam pertama paling getar. Lu anggap aja lu performer coy, kan lu aktor. aktor juga cuma sebegitunya aja, Jod. Gue bisa bilang diri gue master of ceremony juga gara-gara gue bawain gender reveal sekali. Loh, 2 kali nge-MC-in mereka. Lu bayangin, coba nih ya, Niko bilang si Gary sejuta diksi, nggak cocok. Nggak cocok. Si Gary Mr. Outframe cocok. Mr. OF nempel ya. Sesuai. Mr. OF sekarang udah bukan Mr. Outframe, Mr. On Frame. Mr. On Frame. Sorry. Mr. On Frame. Jujur lebih baik jadi aktor, lu nggak boleh ini juga, nggak ada yang mending coy. Gak ada yang penting guys, semuanya kesulitannya masing-masing. Jadi aktor memang pas syuting nggak diliatin orang segitu banyak kayak orang Ini, itu. lu juga Film rilis. lu udah Serius sih. gini, lu harus siapin. Top nih orang ngomong apa nih? Ketika lu ngelempar sesuatu, tap, nggak lucu, lu udah siapin. Aduh nggak lucu, maaf ya. Gitu, lucu langsung ketawa penonton. Satu yang pasti. Ya vibe lu tuh kayak bapak-bapak. Bapak-bapaknya makan. Bapak-bapak soto itu vibe lu. Tapi satu yang pasti. Ini kan penyemangati ya. Benar. Segugup apapun itu, segugup apapun nanti lu di Adi Dola, jangan tunjukkan dengan gini tuh. Ya. Please banget. Enggak, kalau depan mau nggak bisa kayak Ya, gitu. nggak bisa, nggak boleh, jangan. Gini, minimal di stage lu senyum. Susah ya, yang kasih saran sih Banci tampil ya. Jadi sih dia bisa loh ngelakuin itu. Minimal lu senyum. Jadi ketika orang anggap lu nggak lucu, orang nggak bisa kesal sama lu. Karena lu orangnya murah senyum. Bapak-bapak sih Terlalu low ball itu. bapak-bapak soto isi. Vibe-nya begitu vibe. Tapi omongan tuh nggak salah. Omongan tuh nggak salah. Saya bapak-bapak Ini sama kayak orang tua lagi ngasih saran ke anaknya. Padahal orang tuanya nggak pernah ngejalin apa yang anaknya jalani. Bener. Itu lu harus pede. Bisa. Gue juga sama Niko kadang ada manggung-manggung di mana kita aduh sepi, nggak rame nih, nggak pede. Tuh kadang kalau yang giliran cing rame berat. Prisel sold out lo. Iya. Konyol lu. Iya. Prisel sold out. Prisel sold out. Sold out. Karena harapnya itu. Itu udah ada saat dimana kita pas manggung, anjing rame full. Ada nggak pedenya juga, gitu. Bisa. Takut salah itu wajar, tapi justru karena lo takut salah jadi lo mau ngasih yang terbaik. Iya, kalau Brevi Aloy main di Pesta Pora kemarin, makanan. Iya, anjing. Pertama kali festival bareng Niko sama Aloy di festival yang lalu. Dan gue 5.000 orang begitu sore-sore terang lagi. Kelihatan tuh mukanya, kagak ada alkohol. Anjing, tahu
kabur, nggak usah kabur. Gak bisa kabur coy, kalau pesta pora masih gelap-gelap, samar-samar ya, lampu-lampu apa. Ini sore-sore. Gue main sama Niko, kakiku begini. Ini DJ. Takut salah pak, takut salah. Wajar itu. Itu satu mental block gue itu bukan soal pembawaan materi sebelum itu. Sama berdiri di Stage right panggung ya. gua. Iya. Ini, itu bisa dilatih, bisa dipelajarin. Skrip udah ada, lu latihan depan Nah kaca. kalau gini aja, sekarang tuh kayak IRL, kau kumpulin 50 orang, lu stand up 1-2 beat. Bahannya seberapa banyak Jod gua. Oh gini, gue tahu. Lu siapin dulu bahannya sekarang. Bahan itu lu tes. Jangan direkam tapi. Tapi jangan direkam. Jangan direkam. Nanti gue repon nih, po lu kesana dulu, gue kumpulin 50 orang gitu. Lucu gak nih? Iya cuma kedengeran tawanya aja kalau mau. Iya. Iya. Lu punya materi bagus, lu latih kayak gitu, stage act yang lu latih sebelum panggung berdoa Tuhan pasti. Bener sih, Bener-bener bapak-bapak ya. Omongannya nggak salah sih, vibe-nya itu. Iya anjing. Bapak-bapak gitu. Ngawang lempar ke atas. Ngawang lempar ke atas. Bener. Bener ada bener. Bener, nggak salah omongannya. Ngawang tapi terlalu ngawang Ger. Gak ngawang yuk. Iya bener. Bener. Kan lu udah tes dulu. Tes drive. Oh kena nih. Lucu nih. Terbukti coy. Banyak orang ketawa loh dengan diksi-diksi lu. Diakui warga loh. Harusnya tuh, ya itu senjata lo lah itu. Iya loh, itu kan diakui warga loh. Si Bagian finishing mah iya kita Ger. diksi. Setup sendiri. Nah, ini kesempatanmu untuk belajar menggerakkan bola coy. Gak bisa kalau lu jadi halan coy. Lu bayangin kalau misalnya waktu ada kesempatan untuk main di pesta pora, aduh mas, gua main bot nggak berani deh mas, jangan deh mas, gue pede main. Lu sempet ngomong kayak gitu tapi paksa lu. Tapi kan lu nggak nyentuh alat John, maksudnya anjing. Nyentuh alat tuh ada resiko di mana musik mati, ke pause. Sama Niko gue berapa kali gue main kayak gitu. This is it brother, it's your time to shine brother. RCTI Plus, hadiri idola. Anjing, bro. Itu ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu orang ada pengen ada di posisi lu brother. Pasti tahu. Dan beberapa orang sebenarnya lebih distress ya. Lo nggak ada. Kalian tuh sama-sama bisa. Lu nggak bisa ngomong kayak gitu, lu salah. Lu salah kalau kamu bawa orang di desa. Nih lu ya, lu berdua ya, ini udah ibarat nih. Lu udah setara fight card di Beyond coy. Bener. Serius? Wah mungkin bukan main show-nya, tapi Bener. lu fight card coy di Beyond. Bener. Satu hal yang gue worry juga tuh. Lu fight card. Susunan siapa yang tampil duluan tuh siapa? Itu berat tuh. Kata gua megongin lu di akhir ya. Kagak anjing. Wah, itu. Taruh di pertama kedua gitu kita ya. Itu. Gua takutnya- Justru kalau di awal lu berat coy. Gue takutnya selang-seling sejujurnya. Ate, gua, Primawan, lu. Serem tuh yuk. Yuk, Mending gue jadi opener Jod kalau gue ya. mau gimana pun siapapun, makanya itu nggak ada pengaruh. Lu harus pede dengan beat lu. Beat lu oke, kena, pasti caplok orang udah. Lu nggak usah, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Gitu, nggak ada urusan. Mau siapa main lebih dulu, nggak ada urusan. Siapa tuh? Tenang. Hari ini. Ini tantangan sih tapi. Semua ada guys. Bisa tantangan. Di sini justru lu menempa diri lu berada. Gue pasti kan gue datang kok. Tenang aja. 30 menit kan?
kalau masih kejadian dulu. Gak usah mungkin. Sehari setelah kita balik papan itu. Pulang balik papan langsung lu. I'm with you kan. Gua sama Gary bakal kayak Sehari setelah kita balik papan itu. Iya. I'm with you brother. Gua lucu, kosongin. gua hari. ketawa nggak lucu. Au. Iya. Au dari gua tuh ya. Iya. Kalau ada au lu terdengar tuh dari gua pasti. Aku mention mau thank you Jod. Kita masih beli tiket di sini. Kita masih beli tiket di sini. Ada lah ya. 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 Ada lah ya, ordal dikit mah ada lah ya. Bisa yuk. Tuhan pimpin kata gini. Amin. Tuh. Terus ya di atas stage berada. Lu jangan takut. Lu tetep. Lu kan idolain Primawan. Lu sekarang satu stage coy. Terus dulu. Tapi gue gak pernah liat Primawan ngerosting selain kepada Indro waktu itu sih. Iya. Itu pun cuma tipis-tipis kan. Lucu tuh tau. Teman-teman yang nanti nonton, au bareng gue ya. Iya. Temenin nonton. Gue jadi tahu sekarang kalau itu nggak lucu. Kalau gue stand up full isinya aur 8 menit, gue turun panggung sih nangis. Bu, ya justru. Nah, lu udah siapin untuk ngerespon au itu gimana? Iya. Jadi lucu. Justru itu asis dari kita. Mending au atau itu? Apa? Hebat ya. Hebat ya, jangan hebat ya, jangan hebat ya. Jangan hebat. Tapi gue teriak, Mike hebat ya. Jangan di heckling bangsa, Jangan jadi bisa heckling, ngeblank Cok. lu orang. Mati kita. Belum siap lu kita. Masa crowd work tau-tau. Crowd work itu bagian dari materi. Crowd work tuh improve. Dia bagian dari materi. Ya maksudnya jangan di heckling. Kalau yang heckling teman sendiri buat apaan? Orang lagi stand up tau-tau disautin begitu, dicelutukin ya. Itu mah brengsek cowok, teman brengsek itu. Lu kalau stand up, lu bawain bunga buat. Kayak graduation ya. Kayak sarjana lu itu. Iya, kayak lulus dari stand up lu gua. Asis coy. Bisa. 30 nih. Wah, itu buah sama bungkus hari. Susah pun. Bisa. Malam sore belum tahu Apanya? acaranya. Acaranya kayaknya Malam sih. sore ke malam. Aku udah gila harus tim Panji. Iya, kalau dia tuh tulisannya rapi banget. Kan lu bisa diskusi. Tadi gue pengen diskusi, dibilang nyontek gue sama 2 orang bangsa. Bisa juga temen lu orang maksud itu. Maksudnya gini, lu bukan nyontek materi, tapi kan lu bisa ngikutin setapannya. Gue begitu, Gel. Isinya beda. Ya, gua Kalau juga dia ngerti. AB AB lu CD gitu dong. Sotoy gitu, kalau sotoy ya. Orang mau titip satu beat gak? Nggak ada, pokoknya gue nggak mau nge-share apa-apa lu. Keresahan lu aja. Keresahan. Nggak ada, gue mau ngebiarin apa yang di kepala lu kalian aja. Biar kalian berkembang. Jadi ketika ini pecah, lu nggak ada kayak tapi sih ini keresahannya Jot atau beatnya siapa, jangan. Jadi dari lu berdua aja coy. Jadi kalau misalnya pecah, lucu, lu bisa bangga sama materi lu. Kalau udah oke, lu jualin. Ini ada yang mau lagi nih. Gue punya 2 talent nih sana. Saya berantem ini. Tengah potong 15. Coba ada potongan. Gila lu. Mulai besok nanti ya. 1-2 beat. Saya ketemu ibu-ibu, kumpulin gitu. 10 orang. Apa ibu-ibu? Misalnya ibu-ibu atau siapa. Ya kagak masuk lah Jod, ibu-ibu. Ya udah mungkin gue random pick aja. Misalnya nih satpam, anak muda berapa. Sini pak, bentar kak kita. Lu stop dari yang paling deket deh. Kru dulu deh, di belakang deh. Enggak, mereka poser ngentot. Mereka poser anjing. Aduh ya Allah, mengerikan sekali. Bisa tadi kita udah secara nggak langsung itu udah ngerosting si Yebe tuh. Bos dan pemimpin. Udah banyak tuh. Ini udah begitu ya, bisa spontan begitu.
Main di account lu kan jago. Ada tuh account gua. Terus latihan sih orang. Bisa latihan. Harus. Anjir, kelar closing tuh belum merdeka. Gua anjing. Masih Freebird ya. Lo jadi close Dota terakhir tahun berapa? 2024 kali ya? Oh 2024. Gak inget tuh. Oh jadi pro player Dota dulu? Yang kelar maraton season 1. Hah? Pro player tuh? Pro player. Iya, yang gue turnamen ke Malai. Oh, itu pro player tuh. Yang akhirnya juara 2. Sebelum itu bukan pro player. Sebelum itu pro player. Cuma kan waktu itu vakum gara-gara maraton. Kelara maraton season 1. Berarti jadi pertama kali jadi di Batam tuh tahun berapa? Oh, kalau pertama kali mah 2018. 18. 18. Jadi coach itu 2023. 3 tahun lalu. Habis itu maraton. Habis itu ya udah ngekes Maraton udah nggak lagi kan. ke Jepang terus maraton. Comeback kan nggak latihan tuh. Yuk. 2019 gua kenal lu. Ngetes. Berani gini lu. Ya, coba ya. Coba. Yuka. Gue pertama kali kenal Yuka ini sebenarnya ketemunya nggak sengaja di party kan, SOD balik ketemu Yuka. Gue juga tahu Yuka pertama kali itu dari WS, gara-gara dia lagi bareng Whitemon. Gue kira Yukanya yang lebih jago, ternyata Whitemon yang lebih jago. Pasti gitu. Kan? Terus ngobrol ternyata Yuka pro player Dota. Oke. Akhirnya ketemu lagi 2024 karena maraton. Gue ternyata baru tahu ternyata dia tahun 2023 sebelumnya itu adalah coach timnas Dota. Setelah maraton kelar season 1, season 2, gue liat-liat bisa nih orang nih jadi stand up comedian, punya diksinya bagus-bagus, cocokan bagus-bagus. Ternyata kelar season 2 jadi streamer ML. Boleh gitu. Oke, cuma kayaknya lu Sabar belum kelar. Kelar. Sabar belum kelar. Panjang dia. Panjang lu, pacarnya panjang sendiri lu. udah pada au tuh. udah pada au tuh. 2025 season 3 mulai sesuatu yang sangat besar, penonton yang sangat besar. Gue lihat dia rajin konten, respect. Upload paling sering, respect. Gue kira di 2025 ini dia mau maju lagi ke tahap yang lebih tinggi, ada peluang bagus. Ternyata apakah dia akan balik lagi ke tahun 2023 menjadi coach timnas lagi? Oke kan, oke lah, bisa dapet. Ya cerita aja sih cerita Cerita aja. Gua kayaknya Ini roasting udah boleh, dapet ya. fokus biji oke sih. Menurut gua ya, fokus biji kayaknya lebih baik ya. Orang apa sih? Tai juga lu ya. Kan gue bukan komedian anjing. Gary Andriawan A. Ih anjing. Ini nih. Lucunya karena nggak lucu Ger.
Sahabat baik, sahabat baik, sahabat baik. Pekerja keras, rajin, suka bersih-bersih. Jangan kita lihat ini. Latihan. Tapi waktu di awal doang. Lihat itu, Yang mata. gue susah lu begitu lu. Pakai latihan nih, kamera di sini. Berat lu, sumpah ngeblank gue begini. Terus, ini kalau misalnya lo di tes gini kan, Iya. yang ini kasih ya berontonan di kiri, nggak kelihatan muka lo. Iya. Si Giri-Giri ini gue lihat orangnya pekerja keras ya guys. Apapun dia lakuin, dilepas di hutan pun gue yakin bakal hidup. Nanti nggak ada mic, ayo. Fokus. Dilepas di hutan pun nanti dia bakal hidup, gue yakin. Jadi driver, jualan makanan, jual kameranya Arab, semua dia lakuin. Yang penting buat nyambung hidup. Begitu hidupnya udah kesambung agak panjang, karir udah melejit, you deserve it ya. Tapi di mana diri lu yang dulu? Diri lu yang lapar. 10 juta lu lari ke GBK. Sekarang 10 juta bikin lu bikin lu bangkit dari sofa aja gak bisa. Tadinya lu keluar kota naik angkot, kayaknya gue gak usah stand up komedi ya. Gak pede lu. Mundur. Kok lu mundur? Coy, ini soal keyakinan dan delivery. Itu kalau ngeblank begitu gua. Lu pas ngomong tadi lo harus yakin. blebet aja, lu nggak yakin itu. Gue contohin ya. Coba contoh. Misalnya gue di invite sama Adi Idola, entrance kan tuh. Entrance. Lo present gue MC. Coba. And please welcome roster pertama kita. Jod Dieriso. Masuk kan. Shalom. Pecah lu itu. Lucu. Lata. Kenalin nama gue Jod. Gue hari ini diundang nih buat ngerosting Reza Arab. Cuma kok liat kiri kanan Arabnya nggak ada ya. Yang gue liat cuma Bang Uus. Gue nggak tahu ada Bang Uus ini. Anggap aja ada misalnya gitu lah. Ada Anggap Bang aja. Uus, Indra Firmawan, Yuka, Niko. Ini sama satu lagi mas-mas yang agak hitam ini siapa ya? Nah. Mau dibilang MC anim tapi nggak terlalu putih. Oh. Fansnya Luffy. Oh fansnya Luffy, Wibu. Di panggung nggak ada yang ingetin ya? Nggak ada. Nah, makanya gue nggak cocok coy. Nunggu respon. Ini nggak bisa gue main. Selalu. Satu cuma mindset coy. Iya. Akan kuhadapi. Please welcome Nico Junior. Roasting Gary misalkan, roasting Gary. Ada. Dia mesti nulis dulu lu ya, Iya. mesti siapin dulu Open dia. mic lu ini open mic lu. Dia mesti nulis dulu deh. Iya. Ada satu Lalu lu pikir stand up comedian. Dia kalau open mic begitu aja duduk. Gue pengen open mic ya, gue coba-coba semua. Ngomong gitu 2 jam. Gue tau lagi orangnya agak gendut ya. Jago lu. Kayak gitu orang bawain topik apa kayak gitu ya? Ngomong aja nggak salah kemana. Apapun deh. Terus nanti ada tim yang nyatetin kalau yang kena yang mana. Lu mesti nulis dulu makanya. Bisa. Terus lu latih, lu ulang, lu latih, lu ulang. Gary Andriawan superhuman, bisa masak, bisa lari, bisa nge-DJ, apapun dia bisa. Kelihatan sangat menonjol. Dianya yang hebat atau karena dia jadi ikan besar di kolam kecil? Karena selama ini hal-hal yang kelihatannya bagus, dia kelihatannya hebat. Karena gak ada perbandingan. Masak, dia kelihatan paling hebat. Ya karena memang kita gak bisa masak. Lari yang katanya jago,
ketemu Akamsi Sentul kalah. Selain jago lari maraton, dia juga jago lari dari frame. Wah, bagus itu. Bagus tuh. Berat. Seakan-akan dia doang yang berat. Telok itu. Lumayan ya? Telok. Oke. Main itu. Main itu ya. Bagus itu. Main di medali ya. Itu ya. Bagus, dapet tuh. Oh. Sebelas kosong bawain udah ini bukan 11-0 bukan lagi roasting gua ini kan lagi latihan kalau jadi 11-0 terlalu internal lah. Paksa juga. Bisa tuh udah biasa ya. Cuman kalau kayak gitu tuh lo orang dengan roster lain tuh akan sharing materi gak? Kan pasti ada kemungkinan pasti akan menyerang hal yang sama kan? Menyerang hal yang sama tuh kemungkinan iya besar, tapi kan tergantung delivery sama arah matanya kemana. Biasanya kalau kompetisi tuh suci gitu mah udah hoki-hokian tuh berarti itu. Anjing materinya itu lagi yang gua bahas batasannya mirip lagi. Ya, Anjing. harus improve tuh udah last minute. Mau gak mau tuh ya. Iya. Tapi juga monyet masa orang lagi ngomel dia lanjut ngegolin. Bengis lu dia bengis lu. Apa itu kan justru bagian dari menghargai musuh. Udah guys, gak bisa itu akan terus dibahas ya. Mike dan Yuka jangan sampai sama pembahasannya benar. Kalau kita bisa janjian, kalau bukan kompetisi. Jangan sama, jadi punchline-nya bisa ini. Closingan sama openingnya gue udah punya. Dulunya. Nah, ntar lu cross check lagi jangan sampai sama tuh. Bisa jadi sama lo. Kayak beda sama perspektifnya. Beda. Pasti Tapi beda. kan gak ada salahnya juga. Kan lu berdua bisa diskus. Tapi si Niko yang kemarin langsung Bang Panji dia telok lo itu lo. Main lo itu. Main lo. Tapi gue kalau jadi Bang Panji sih merasa terhormat juga sih. Bisa dapat punya roster dari fans fans yang emang bener pengikut fanatiknya gitu lah ibaratnya. Iya, Itu prinsip dasar roasting emang lo harus kenal orangnya dulu. iya, dan lu respect sama orang tersebut Iya. begitu bener. Itu storytelling doang, iya guys, sorry ya, gue emang gak jago, makanya gue tidak di situ gitu, sorry. Closing dua arah jadi boleh balas. Tapi kan gue kalah. Iya. Gak di tengah-tengah. Tengah. Ajakin Bang Pras sama Bang Yoyo. Kita lagi latihan ya guys ya. Jangan ntar dipotong kayak gitu terus ntar dibilangnya sama Gary sama Yuka kayak Tom and Jerry. Ada yang ngomong gitu loh. Kayak Gary Yuka kayak Tom and Jerry katanya. Gue belum ngantuk guys. Ini udah ngantuk loh dulu. Ini gara-gara di Jam 4 gitu, ketakutan bisa gue jam 4 juga anjing. Kopi kan. Buset. Habis kopinya. Oh, lu pas caster coba pas stand up coba kalau nge-cast roasting lu dapet tuh. Se-hype itu. Apa? Gue kayak sih ngomong cepet loh guys. Temponya gue lambatin karena takut belibet. Ya main di tempo juga senjata juga itu. Reja Ara.
Nada ya, main di nada ya. Nada. Nada. Kan Mas yakin. Nada ya. Coba kita ganti tadi materi ke Gary mungkin pakai nada ya. coba. Pasal lu tekan. Iya, parsanya itu kan ya. Iya. Gary bisa DJ, bisa masak, bisa lari. Gue penasaran dia beneran jago atau karena dia ikan besar di kolam kecil. Gitu kan ya. Iya. Ih, segitu yuk. Nada, penting itu. Tapi Karena nggak ada perbandingannya, Iya, gitu. Emosi, ada main emosi. nggak ada perbandingan. Karena ada perbandingannya. Masak gak ada yang bisa masak. Ya, itu tuh. Kena tuh. Masak gak ada yang bisa masak. Lari disembah Dokter Tirta kalah sama Kamsi. Gitu. Kamen lagi. Coba lihat Purta sekarang. Dia gendut. Iya. Gitu. Itu medali apa, Ger? Bukan medali juara juga kan? Untuk partisipan. Itu. Gitu, yuk. Itu. Gitu. Bener itu. Bagus tuh. Kok dia nanggepin kayak rese ya? Lagi juga kejuaraan lari yang gue liat lu juara. Cuma lari dia tanggung jawab. Wah, itu bagus. Telak tuh. Tolak itu. Telak itu. Itu ulti itu. Lagu Nablet itu. Ulti Rina tuh. Jadi gue malas ngecengin diri kayak gini. Dikit marah. Malamnya Liga Subuh. Gak lama disikut nih gue. Oh mesti tambah emosi gitu ya ternyata ya. Iya. Main emosi. Emosi. Biar orang percaya ceritanya. Gitu katanya. Open mic pasti ada guys, kita bukan orang gila guys. Rasa nervous ini yang kita rasain. Artikulasi dan temponya dijaga, oke. Pelan. Ingat kita waktu syuting film kata Ciprut ngomong nggak usah buru-buru. Ingat, nggak usah buru-buru. Yang penting jelas, pengucapan jelas, jangan buru-buru. Kata Mas Ciprut begitu kan. Kemungkinan terburuk buat gue adalah gue ngecok karena gue nervous. Nah terus gini, ketika lu udah ketemu beat lu, set, lu cari opsi kedua, opsi ketiga, bener. Lu takut lu nervous? Jangan takutin, kalau takutin terjadi coy. Nah, gue ada ide biar nggak nervous. Bukan. Gila lu. Bukan, gue nggak kisi aja. Bukan, gue nggak bilang minum lu aja. Yeay, Masa main di C, kagak. Lu ikut dulu. Apa? open mic. Perform bareng kita nih. Di stage 29 nih. Kan 20 jangan tampil juga, Ger. Hah? 20 tuh juga udah panggung gitu. Iya. 9 festival Tegal. Jadi MC gue mau gak? Tapi solo. Iya, berdua aja. Festival, Iya. Nah, itu lu ngetes. kagak ada hubungannya. Nah, being on the stage, brother. Depan mata lu ribuan orang. Itu dulu at least. Ini di mana lu ngomong apa aja nggak salah. Ini Lu cuma let's go. Gitu. 1, 2, 3. Katanya gue manggung sama lo beneran ada layarnya. Apa? Gak ada, itu gue bercandain doang. Bener, Tapi coy. lu emang sebenarnya diajak sama lo, cuma lu gak kasih jawaban. Maksud gue nyariin lo. Maksud gua, lu Percaya dia lu. nih tanggal 9 ke Tegal. Gua bareng dia emang, gua sebelum dia emang. Harusnya gua sama Niko. Niko ada kegiatan lain. Nah, di sini kita berdua, gua nge-MC, main DJ, lu nge-MC. At least lu ngembang mental lu untuk berdiri di depan banyak orang. Itu dulu. Tuh. Terus ngomong deh. Di mic, pegang mic. Kalau kemarin kan pesta pora sinkro kan masih ada yang lain kan. Ini enggak.
lu sendiri. Itu dulu minimal on the stage. Hands up. Itu dulu dari situ. Itu lumayan loh coy. Bener gak Mak ya? Mental dulu dibangun. At least kayak oke. Nanti baru kalau tiba-tiba langsung bruk situ juga gue bisa kebayang sih. Rasa panik deg-degnya juga hening, nggak ada musik. Cuma nunggu lu ngomong doang mic gitu, semua orang dengerin suara lu, orang pengen denger suara lu. Satu venue Cuma mau denger diem suara lu, diem coy pasti, nggak mungkin berisik. Nah lu tes bangun mentalnya di stage dulu, at least yang bisa lu lakuin, at least the least you can do, ikut stage. Dan ketika lu bingung mau ngomong apa, lu ke sebelah gua aja. Sumpah, nggak salah. Nggak bakal ada yang kayak, yuk nggak ada. Gini aja. Nah, udah lu iyain, Hands up. sekarang lu tinggal lihat setlist dia apa. Hafalin lah, gampang. Nggak usah hafalin, udah ikut aja lu. 1, 2, 3, turn. Gitu. Mau dijorokin satu tanggung jawab lagi. Loh, bener. Enggak, gue bilang ini adalah metode pembelajaran di mana lu nggak bisa salah. Literally lu nggak bisa salah. Nah, paling PR-nya kalau misalnya amit-amit musik mati. Itu salah gua, nggak kena di lu. Tapi lu bakal ngisi. Lu ngisi. Langsung tegang mana suaranya gitu aja. Isi langsung. Yang masih semangat coba katakan yo gitu. Dia si banci tampil lu, dia si banci tampil lu. Gitu. Lu di titik Dia gimana kalau di festival, lu jatuh di stage aja nggak salah yuk. Orang kayak ya jatuh ya udah gimana, kepleset. Yang penting lagu jangan mati. licin. Dia kalau kecil bilang cita-cita jadi Nonton chef bullshit. Apa? Cita-cita dia pengen manggung. Gua nggak tahu berapa banyak. Banci Enjoy. tampil. Yang pasti Enjoy. gua tampil sebelum DNA. Jadi sih enjoy lu dia. Yang tampil ribuan sih kata, nonton Ribuan. Apa? Ribuan Tegal festival pasti ribuan. Tapi at least lu kebangun mental lu on the stage lu Dapat dua kali latihan. Iya. Itu sama closingan. 3 mau open mic. daripada manggung lu nyanyi bareng for revenge. Lu lebih susah kan. Practice makes perfect, At least brother. lu bisa begitu depan hands up, lu nggak depan penonton tuh ribuan orang ngebangun mental lu. Nggak yang kayak anjing udah kan gimana banget kayak at least lu di depan ribuan orang udah ngomong pakai mic deh, walaupun suara lu bercampur dengan suara musik. Enggak sih dikuatin. Kalau gue kan emang udah kebiasa. Depan stage itu. Gua hari ini ya, gue cerita sedikit nih. Rada happy birthday ya. Gue waktu itu di satu hari itu gue ada 2 festival waktu itu sama Niko sama Aloy bertiga. Jam 4 sore kita festival di Bandung, jam 10 malam kita di Serang. Festival di Bandung jam 4 sore itu festival pertama gue. Gue nggak pernah lihat manusia sebanyak itu di depan mata gue dan nontonin gue. Terus muka gue ternyata ada di layar kanan kiri. Jadi dia ada kamera yang nyorotin ke DJ-nya, terus muka gue ditaruh di kanan kiri. Itu gue baru tahu ketika pas gue main ada yang story dari penonton, terus post di story tag gue liat anjing. Gue selama main, gue bener-bener cuman ngeliatin alat doang. Karena gue nggak berani natap ke penonton. Dan gue pikir juga ada Aloy sama Niko yang MC kanan kiri, jadi gue fokus di alat DJ doang. Itu gue main masih jam 4 sore, gue kagak minum alkohol, kaki gue gemeteran, sumpah gue main. Kelar main, OTW ke Serang langsung, gue chat si Mas. Gue kirim video, karena gue sempet videoin gitu, gue kirim video. Gue bilang, Mas, gue bilang, gue nggak pernah ngeliat orang sebanyak ini di depan mata gue nontonin gue bilang. Kaget gue coy, terang lagi gitu. Ya kan? Kalau sih udah, udah, sama Niko juga udah kayak udah gitu kan. Terus Mas bilang, lu jangan grogi, dia bilang.
penonton itu datang mau lihat lu harus ada interaksi sama penonton. Lu harus lihat penonton, lu harus ada interaksi sama penonton. Karena penonton itu maunya ada interaksi sama lu. Kalau lu cuma ngeliatin alat DJ doang, penonton nggak ada interaksi sama lu. Maafin, perjalanan dari Bandung ke Serang, gue minum Kodigo, Gletri kita nyampe jam 10 kurang 5 di Serang. Gletri turun mobil, tek, buka pintu, keluar, langsung masuk stage. Itu gue coba menerapkan gitu. Kayak maju ke depan. Tapi itu Kodigo udah take over Tapi tuh. Kodigo udah nggak take over juga, membantu. Tapi Gua akuin tapi itu menambah kepercayaan diri tapi. sumpah, Tapi emang gua akuin alkohol kadang bikin lo relax coy. bikin apalagi di depan stage gitu emang. Tapi kalau buat ngomong gitu jangan, lu beda, sana beda. Lu jangan, bukan saat itu bukan solusi. Gua nggak, kadang walaupun mungkin ini cara yang toksik ya, tapi alkohol chill you down coy. Sebenarnya iya. Nggak usah yang gimana, satu shot aja. Iya. Iya. Teng. 3 lah. Apa? 3 shot. Kalau itu Tunggu kuping panas dulu. Tunggu kuping Itu panas. Pesper gue minum banyak loh itu. Belum ngentot rame banget nih orang-orang ngentot. tapi kan jadi ngentot. lebih, sebenarnya lu akan lebih jadi lebih jalan gak sih gitu nyalunya gitu. Sebenarnya karena kalau gua analisa gua kenapa bisa jadi relax, karena lu udah gak mikirin depan, lu udah mikirin anjing pala gua udah kelingan lagi ngentot. Ini gimana gua bertahan ya? Gua di paspor di stage jatuh 2 kali anjing. Gua sampai jatuh ke bawah gua. Pesper gua minum banyak banget itu anjing. Ada nggak masalahnya ya, harap-harapnya juga anjing. Gitu. Gua ngapain rap di Pesper? Udah, lu di stage aja. Disiapin sofa kan, ya kan? Duduk di sofa ngomong ngentot, mati gaya nih. Gua. Aneh di sofa duduk Mati anjing. mati gaya mati. Anjing orang selama Mati ini gaya, nih. mati gaya minum dah ngentot. Mati gaya anjing. Mati gaya. Mati gaya. Mungkin lo bisa mempertimbangkan karena itu kan juga habis ini melatih mental lo coy. Ini latihan dapat latihan sekali nih. Langsung dia nih main habis ini lah. Oh enggak, sini paksi Jam berapa itu? mainnya. Iya, 10 gua main. 10 malam. Festival gitu mah nggak mungkin sampai malam gimana. Nah, Dia ini paling main jam sebelum 11. festival kita, 12 tak keluar. lu tanya si Arab. Berangkat bareng nih dari sini kita. Arab ada yang DJ lagi gimana nih? Lu nge-MC Arab. MC tuh sebenarnya Lama-lama enjoy lu dia. Sama enjoy lu. Enggak, Lama-lama bukan. enjoy. Gini. Setengah apa di cancel jadi MC. Ternyata dia nyaman jadi alkoholik. Enggak. Tapi gua akui Nyaman dia punya hands up. kalau menurut gua Nyaman dia. kalau jadi MC di apa klub gitu lebih berat daripada di festival. Ya kalau festival, soalnya kalau klub kan orang tujuannya minum kan. Terus di klub itu bener lu kan deket sama penonton gitu loh. Lu kayak gue lebih nyaman klub sebenarnya. nah tapi ini orangnya banyak. Beda, villa beda depan lu di klub paling cuma berapa ratus orang. Lu di festival depan lu ribuan orang sama kayak lu nanti. Minimal 1000 itu. Udah ribuan orang nggak mungkin Duduk lagi. Duduk gini. Itu yang paling berat sih. Terus dan semua udah siap nunggu nih. Dan semua nunggu lu bikin mereka ketawa. Karena mereka bayar datang untuk ketawa. Ini si bro juga ikut stand up loh. Kalau konsernya bagi dua lah seakan-akan. Tapi kalau menurut gua kalau untuk gue yakin kalau Niko tuh ketakutannya di materi. Betul, Iya. betul. Grogi. Bukan di grogi dia. Betul. Lalu kebalikannya menurut gue itu. di grogi. Bener. Menurut gua kalau lu udah bisa nguasain panggung, lu pasti lucu. Niko tuh nggak grogi. Gua nggak grogi. Karena dia udah biasa on the stage. Iya. Dia tuh overthinkingnya itu in materi gue Materi. Kena gak nih? Betul. Kena gak nih? Betul. Punchline gue cakep gak bang? Nusuk gak nih? Gitu. Bikin punchline 2-3 layer ya. Terus ada callback nih. Jarang susah nih kalau 1 layer dong ketawa. 2-3 layer ya. At least kalau gak kena orang bisa apresiasi lo. Bagus. Ada teknik nih orang. Tekniknya bagus sih.
Orang apresiasi coy. Teknik. Ada skillnya ini. Tapi gue kalau dari dulu kenal dia emang problemnya di kepercayaan diri coy. Itu. Ayo jadi MC gua. 9 Mei. Kapan ada lagi tuh ya? Schedule-nya apa tapi? Lu MC. Enggak, maksudnya schedule 9 Mei-nya. Oh Iya iya, sana sih. ada apa? Ntar liat lah. Gua nggak tahu tuh ya. Ya at least lu korbanin satu hari itu untuk 30 Mei lu ini loh. 30 Mei itu banyak open mic sebenarnya, nggak mesti sekarang. Kalau buat pelatihan di panggung, Udah. passion gua masih bisa open mic. Pun kalau di Istora pun Apa? kan gua juga bakal di panggung. Lu consider aja, tapi beda. Sama. Beda. Lu nge-MC ini aja coy. Lu 12 jam sektor B. iya tahu, Iya, tahu. Maksudnya ngerti kan? Asal lagu lu Ngerti. lomba. Oke lah, itu masih oke lah. Tapi kan itu lu beda gitu loh. Ini lu kan lu bener-bener all eyes on you, dengerin lu ngomong itu lu. Beda-beda apa Iya sih. Tergantung. Tapi itu kan Komunitas biasa. ya mirip-mirip lah. Komunitas ya biasa. Ya itu juga, 20, dua ada kali. yang rame ada. Yang sekarang persiapan buat yang itu. Begitu. Cuma beberapa open mic tuh lebih mengerikan lagi karena mereka bikin biasa acara di kafe. Ya mereka juga harus bikin ketawa orang-orang yang datang Jadi ke sana tidur buat Ger, makan, buat perasaan tadi gue tinggal tidur, lo orang mau pada tidur. Belum, kita nggak bilang kita mau tidur. Beda audiens yuk. Tanggal 20 kan emang penonton maraton. Lu lempar apapun mungkin mereka bisa langsung terima. Iya. Gua rasa kalau kita lalo di sofa juga mereka Iya, sambil nontonin live chat bareng-bareng juga orang terima aja. Duduk di sofa tidur. agak marah dikit ya. Agak marah dikit sih. Iya loh, kalian emang kalian marah gak sih guys kalau kita tanggal 20 Media share seharian. media share aja gitu di sofa di stage nontonin terus ada live chat sambil kayak begini. Kalian marah gak? Kok pakai nanya sih? parah sih. Si Arum kok pakai nanya sih? Aman belai gue bawa bekal. Lu pikir aja Ger. Pasti bosen kayak gembel, nggak apa-apa Ger, gas aja. Kalau kita ntar tanggal 20 acaranya cuma lomba tidur. Tuh, lomba dulu ya teman-teman ya. Kita lama bareng dulu ya. Kita beneran tidur. Parah ya guys. Kita beneran tidur gitu. Hebat ya pertanyaannya. Di TikTok ada yang bahas. Kayaknya juga kalian gitu. Siapa suruh beli tiket tanpa let rundown? Iya. Kan nggak tahu apa-apa loh. Kita cuma menjanjikan kita bersama nama Aldi Tahir yang udah bocor. Iya. Gak ada yang sisa lain apa kan belum tahu. Iya. Bisa aja kita sama guest lain kita tidur. Iya. Tapi itu lomba Aldi Tahir bisa juga lu. Masa secara Istora cuma buat tahu itu dia? Itu. Iya. Siapa lagi yang restoran cuma buat lo? Kalian emang lihat ada sponsor kagak ada. Kita emang cuma mau gitu aja. Closing ceremony. Iya. Jam 9. Set. Ntar setengah jam terakhir baru Aldi Kalager. Kayaknya 3 lagu. Nyanyi 3 lagu. Itu pun kita juga udah gak ada. Enggak ada kita. Ini udah nggak ada. Jadi gantian. Kalau kita tetap tidur, kita bangun jam 1 subuh gitu. Kelewatan closing. Bener juga ya iya. Kalian nggak tahu rundown. Kalian nggak tahu ada siapa aja. Terus kayak gini gitu. Ngobrol. Atau ini taruh Bang Bet di stage. Terus selesai lagu begini. Iya. Kayak gitu. Bisa loh. Stora, stage, taruh Bang Bet. Lullaby song. Iya. Teng teng teng. Teng teng teng. Lama-lama orang ngantuk juga lu. Ngantuk lu orang kena hipnotis tuh. Tidur bareng kita. Tidur Tidur bareng. Bangun pulang. Iya.